Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Patria Setiawan, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bangka Barat. Dengan fasilitator Bapak Jayus SPD dan pengajar praktik Ibu Sri Wahyuni SPD. Nah, di dalam modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan. Nah, hari ini kita bersama dengan Kepala Sekolah Bapak Edwin, Kepala Sekolah SMP Negeri 5, Pak ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Alhamdulillah, terima kasih Pak. Sehat juga Pak, sama-sama Pak. Nah, mudah-mudahan di dalam wawancara ini tidak mengganggu kegiatan Bapak ya Pak? Ya, insya tidak. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Nah, kita mulai langsung Pak ya? Ya. Nah, mengenai ini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral nih Pak? Mau penjelasannya Pak? Ya. Bismillah, saya akan belum jawab ya Pak Patria. Untuk kasus-kasus sendiri yang ada di sekolah kami, yang pertama itu biasanya guru atau PU itu memberikan laporan kepada saya untuk mengenai hal-hal apa yang terjadi di sekolah. Terus saya juga mengidentifikasi dengan kira-kira misalnya bahasa gestur tubuh guru yang sekiranya memiliki permasalahan ya, saya akan menanyakan langsung kepada beliau, dan begitu juga dengan staf TU kami. Kemudian untuk yang bujukan moral mungkin ada Pak? Iya, untuk kasus bujukan moral ya itu biasanya ada laporan ya. Kasus-kasus yang lain misalnya laporan dari bagian keuangan atau bagian dari tata usaha maupun guru juga. Itu jadi berupa laporan ya. Nah Pak, gini, untuk yang pertanyaan kedua nih Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan untuk pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan nih Pak? Ya. Untuk kasus-kasus seperti itu sendiri kita lihat dari urgensinya Pak ya. Jadi kalau memang itu mepet dan memang itu kepentingan pada hari itu, paling saya akan meminta nasihat dari guru senior ataupun langsung saya meminta masukan dari pengawas satuan pendidikan dan langsung saya putuskan pada hari itu. Tapi bila waktu masih agak panjang, biasanya saya akan mengajak rekan-rekan guru, rekan-rekan TU untuk bermusyawarah. Karena yang pasti yang paling penting itu kan musyawarah untuk mufakat. Jadi ketika kita bermusyawarah, kemungkinan kecil itu kita bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Oke Pak, yang untuk pertanyaan ketiga nih Pak. Ya, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak untuk menyelesaikan kasus tersebut Pak? Untuk menyelesaikan kasus sendiri ya Pak Patria, biasanya saya selalu melibatkan rekan guru, seorang mufakat. Kalaupun memang masih belum terdapat solusi, saya biasanya di MRKS, kita ada musyawarah kerja kepala sekolah, tidak bisa meminta pendapat rekan kepala sekolah lainnya yang mungkin kasusnya sama dengan ada yang di kasus di sekolah kita, dan kita bisa meminta solusi. Nah, kita lanjutkan Pak ya. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Yang lebih efektif nih. Hal-hal yang efektif itu ya pasti Pak Patria ya. Kalau sebagai pemimpin kita juga tidak boleh otoriter dan mementingkan kepentingan sendiri. Saya selalu melibatkan rekan-rekan guru itu untuk meminimalisir agar jangan sampai ada praduga yang tidak baik ya terhadap kepala sekolah atau para atasan. Jadi kita selalu musyawarah untuk mufakat dengan tujuan tadi ya. Ketika kita bermusyawarah mufakat, insya Allah ya hasilnya itu akan lebih baik daripada kita putusan sendiri Pak ya. Oke Pak, ini kita lanjutkan lagi nih Pak nih. Hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini merupakan tantangan nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangannya Pak? Ya, untuk tantangan sendiri Pak ya. Alhamdulillah untuk di sekolah kami di SMP Negeri 5 Simpang Tritip itu tidak terlalu ada tantangan yang signifikan yang harus saya hadapi, karena kami
Yang pertama selalu mengadakan evaluasi pekan. Jadi kami evaluasi pekan terhadap apa yang telah kita lakukan selama bekerja satu pekan. Terus kita juga ada rapat bulanan. Ada rapat bulanan. Nah, rapat bulanan itu jadi setiap masalah kita selesaikan di akhir bulan atau di awal bulan. Jadi ini meminimalisir masalah yang menumpuk. Berarti ada apa namanya itu penyelesaian ya Pak ya? Ya. Nah Pak, pertanyaan yang berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah kala atau jadwal tertentu nih Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etikanya? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal nih untuk kasus-kasus yang Bapak pernah lakukan ini? Ya, untuk kasus sendiri Pak Patria, saya pernah mengalami sebuah kasus ya. Ketika waktunya mepet, ini paling saya konsultasi langsung ke pengawas satuan pendidikan. Kalaupun tidak, saya langsung ke kepala dinas. Biasanya saya berkonsultasi untuk menyelesaikan masalah yang sangat urgent, yang sangat penting. Biasanya saya langsung konsultasi kepada atasan, dan itu harus diselesaikan pada saat itu. Tetapi apabila waktunya masih agak panjang, saya tetap mengutamakan musyawarah mufakat, dan tetap keputusan saya selalu mengambil win-win solution. Jadi saya mengambil mana keputusan yang berpihak kepada kebanyakan orang. Jadi kita tidak boleh mementingkan kepentingan sendiri selaku atasan. Tapi tergantung insidentilnya Pak ya. Iya. Bisa jadwal, bisa tidak Pak ya, seperti Iya. itu ya. Oke, kita lanjutkan Pak ini Pak. Adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak nih dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus ini? Ya, faktor-faktor yang pasti yang pertama faktor ekstern ya. Alhamdulillah tenaga pendidik kami masih relatif muda dan masih fresh graduated ya, masih baru, dan mereka itu ide-idenya sangat baik ya. Dan faktor intern ya, ini kedekatan kita kepada Tuhan kita, dan kita selalu berdoa. Apabila ada suatu masalah, kita berdoa bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan sebaik mungkin. Dan faktor inilah yang paling penting ya, kekuatan doa kita terhadap Tuhan. Nanti penyelesaiannya Iya. memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Tapi yang pasti kita dengan yang tadi Pak, memilih ya, kita hitung-hitung ya. Kira-kira kalau ketika keputusan A diambil, apa konsekuensinya, dan keputusan B apa konsekuensinya, dan kita ambil mana yang paling banyak maslahatnya. Masalahnya berarti mana yang terbaiknya Pak ya. Gitu, Pak. Nah ini Pak, pertanyaan terakhir ini Pak. Mudah-mudahan nih Bapak jangan tegang loh Pak ya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan ini Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik ini dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema? Ya, jadi pembelajaran yang paling penting itu utamakanlah kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Dan pasti suatu masalah itu pasti ada jalan keluar. Ingat, ini kita mengambil sedikit dalam Al-Quran itu, nama Allah usri yusra, nama Allah usri. Jadi setiap masalah itu pasti ada jalan keluar, Masya Allah. Kita harus tetap berdoa, memohon petunjuk dari Tuhan. Oke Pak, demikian Pak, terima kasih Pak Edwin atas wawancara ini. Mudah-mudahan tidak mengganggu Bapak ini. Insya Allah tidak Pak. Saya terima kasih karena kami sebagai calon guru penggerak Pak merupakan bekal kami dan menambah wawasan kami juga sebagai guru penggerak untuk pembelajaran berikutnya Pak. Selamat ya Pak Patria, semoga dengan bekal ilmu yang Bapak pelajari selama menjadi calon guru penggerak bisa nanti diimplementasikan di sekolah Bapak. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak. Hari ini gimana kabarnya Pak Iskandar? Alhamdulillah baik. Nah Pak, ini kita kebetulan ada tugas nih Pak, tugas modul 3.1 ini tentang pemimpin pembelajaran Pak, mengenai pengambilan keputusan Pak. Saya yakin nanti dari selama Bapak bertugas sebagai kepala sekolah tentunya banyak kasus-kasus yang telah Bapak selesaikan di dalam sekolah ya Pak ya. Ya. Nah di sini nanti saya akan memberikan pertanyaan Pak, mudah-mudahan pertanyaan ini tidak terlalu mempersulit Bapak nih. Insya Allah. Kita mulai Pak ya. Ya. Nah pertama Pak, mengenai selama ini bagaimana Pak
Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral nih Pak? Mohon Pak penjelasannya Pak. Yang selama ini terjadi di sekolah itu pertama kasus yang menyangkut hubungan antara siswa dengan siswa lainnya. Misalnya ada anak yang nakal sering membuli teman yang lain. Itu. Yang kedua, ada guru-guru kita yang karena keterpaksaan sering meninggalkan tugas, misalnya karena anaknya sakit, ada urusan keluarga yang mendesak yang harus diselesaikan. Kemudian saya tambah lagi Pak, mungkin kasus yang lain Pak. Kalau Bujukan moral. rujukan moral, nah, ini sebenarnya sih kalau di sekolah itu nggak gitu banyak, karena yang paling terjadi, yang ada terjadi itu misalnya ketika kita ada dana swakelola untuk pengadaan prasarana atau sarana di sekolah, misalnya pembelian buku gitu ya. Nah, ini memang ada beberapa distributor itu saling berlomba merangkul kita agar membeli produk yang mereka sediakan dengan katakanlah ada embel tertentu fee dan sebagainya. Oke. Nah selanjutnya Pak, kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama nih Pak, misalnya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan nih Pak. Ya, penjelasannya. ya, contohnya misalnya kalau kita ngambil keputusan terhadap rekan-rekan guru yang terpaksa meninggalkan tugas tadi, di satu sisi dia punya tugas dan tanggung jawab untuk mendidik siswa di kelas, sisi lain dia perlu juga, wajib juga mengurus keluarga yang sakit. Nah, jadi salah satu kalau nggak ada pilihan ini terpaksa tertunda ya. Misalnya katakanlah kalau memilih mengizinkan dia untuk mengurus keluarga yang sakit, sementara anak-anak di sekolah terbengkalai. Di sisi lain, kalau kita memaksakan dia untuk melaksanakan tugas di sekolah, keluarga yang sakit tadi juga terbengkalai. Ini dilema juga bagi kita dalam mengambil keputusan. Jadi hasil keputusannya apa Pak kira-kira Pak? Nah, untuk kasus yang tadi anak yang sering membuli teman tadi, pertama kita panggil siswa tersebut secara khusus, kita beri nasihat. Kalau seandainya masih melakukan lagi, kita panggil orang tuanya, kita musyawarahkan agar anak ini mendapat perhatian khusus di rumah juga. Kalau masih melakukan lagi, kita beri peringatan bahwa siswa ini akan kita skor sementara, karena kita khawatir akan mengganggu efektivitas pembelajaran dan mengganggu ketenangan jiwa siswa-siswa yang mau belajar. Kalau masih juga dia masih tidak mau berubah, dan tentunya ini merupakan pilihan yang sulit, sangat sulit, kita terpaksa nanti meminta orang tuanya agar memilih atau pindah ke lembaga pendidikan lainnya. Karena nanti setelah kita, tentunya akan kita musyawarahkan dulu dengan guru-guru kelas, dengan dewan guru ya, untuk mengambil keputusan. Saya kira begitu. Oke, jadi itu termasuk langkah-langkah atau prosedur yang Bapak ambil ya untuk yang siswa tadi Pak ya? Ya, untuk yang gurunya, yang guru, saya lebih mengambil hati nurani saya itu, saya menginginkan saya mengizinkan guru tersebut untuk lebih dahulu mengurus keluarga yang sakit, karena untuk di sekolah itu nanti akan kita tugaskan guru yang lain, atau terkadang kami sendiri yang menangani sekolah yang terpaksa karena gurunya berhalang hadir itu untuk menangani di kelas.
Oke, terima kasih Pak ya untuk berarti ada langkah-langkah prosedurnya Pak ya, Ya. yang terbaik ya Pak. Nah, sedangkan untuk yang bujukan moral yang bujukan menyangkut moral. penawaran tadi, kita selalu berpedoman kepada juknis yang dibuat oleh pemerintah ya. Juga kepada spek barang yang sesuai dengan juknis itu, dan juga yang jadi pertimbangan kita adalah ketepatan waktu pengadaan itu. Jadi kita tidak memilih dengan yang tujukan dengan embel-embel sekian-sekian gitu, tapi kita terutama berpedoman kepada juknis yang ditentukan pemerintah. Intinya Sebagai ke pemerintah Pak ya. Mm-mm. Oke Pak, kita lanjutkan Pak ya untuk pertanyaan berikutnya Pak. Hal-hal apa Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika nih Pak? Hal yang efektif. Dilema etika ini itu tadi kita tidak serta-merta langsung misalnya mengeluarkan siswa dari sekolah, tetapi kita sesuai dengan langkah-langkah yang ditentukan tadi, dimulai dari dinasihati, memanggil orang tua, membuat perjanjian dengan siswa dan orang tua itu agar nanti dia bisa berubah. Tapi selama ini alhamdulillah jalan kita tempuh hanya sampai sebatas kita menginfokan kalau dia tidak bisa berubah, dia akan kita pindahkan ke lain, tapi belum sampai ke situ. Jadi dengan bimbingan kita alhamdulillah nggak sampai ada siswa kita yang kita pindahkan ke sekolah lain dikeluarkan Pak ya. karena faktor-faktor kenakalannya belum pernah. Oke, kita lanjutkan Pak ya. Terus hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan nih Pak pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Tantangannya apa Pak? Tantangannya sih itu tadi, kalau menyangkut kehadiran guru tadi ya, dilemanya di satu sisi sebagai seorang teman itu kita ingin agar teman kita itu tidak tersinggung dengan keputusan kita. Di sisi lain kita harus menjalankan disiplin dan tata tertib yang sudah ditentukan. Jadi terkadang antara dua ini terjadi saling tarik menarik ya. Gitu. Ada apa namanya kepentingan yang ini Pak ya? Kepentingan antara pribadi dan kepentingan dengan peraturan gitu ya. Peraturan tadi Pak ya. Oke, kita lanjutkan ke Pak ya. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah takaran atau jadwal tertentu di dalam penyelesaian kasus dilema etika ini Pak? Ada dan Jadi setelah kita mendapat info dari guru kelas, kita tampung dulu, kita analisis apakah ini bisa diselesaikan di tingkat sekolah dulu. Kalau bisa selesai, kita selesaikan. Kalau ternyata belum ada kemajuan, kita terpaksa berkomunikasi dengan orang tua dan juga dengan komite sekolah. Jadi sementara ini kita lihat secara insidental lah gitu ya. Insidental Pak ya. Tapi tidak serta-merta kita dijadwalkan ya misalnya. Ya. Kalau memang di pembinaan pertama kita belum berubah, baru nanti kita berkomunikasi dengan orang tuanya. Nah selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa Pak yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak di dalam pengambilan keputusan Pak dalam kasus-kasus Ada, terutama dari teman-teman sejawat kita, guru-guru kita, dewan guru, dan juga dukungan yang sangat besar dari komite sekolah. Sebelum suatu keputusan kita ambil, kita selalu berkoordinasi dan meminta nasihat dan pendapat dari komite sekolah dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar kita.
seperti itu Pak. Jadinya ada hal yang membantu tadi Pak ya. Iya. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik nih dari pengalaman Bapak mengambil keputusan mengenai dilema etika? Jadi sebagai seorang pendidik kita harus harus tahu bahwa tugas kita adalah untuk memanusiakan manusia ya. Jadi mengantarkan seseorang itu menjadi manusia sesuai dengan apa yang ditentukan oleh tujuan pendidikan kita ya. Karena itu kita harus memerlukan kesabaran, jangan mengambil keputusan tanpa berpikir panjang lebih dulu, dan tidak mendengarkan segala saran dan pendapat dari rekan kerja kita, juga dari stakeholder yang ada hubungan dengan tugas-tugas kita di sekolah. Oke, terima kasih Pak Sukandar atas wawancara ini Pak. Semoga kami sebagai guru penggerak ini mendapat masukan yang terbaik sebagai nanti suatu saat menjadi pemimpin pembelajaran ini Pak. Ya. Sama-sama, kami juga terima kasih diberi kesempatan untuk berkolaborasi dalam hal ini, terutama menyampaikan apa yang pernah kami alami, dan kami sangat respect dan mendukung sekali kegiatan sekolah atau guru penggerak ini, karena kami yakin nanti jebolan dari kegiatan ini betul-betul nanti mempunyai seorang pendidik yang profesional setelah kami mempelajari apa-apa kegiatan yang selama ini diikuti oleh rekan-rekan guru penggerak ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kawan guru penggerak. Oke Pak, sekali lagi Pak, kita minta izin nanti Pak di upload di YouTube Pak untuk ini Pak ya, tidak minta izin dulu pada Pak Sukandar nih. Ya silakan, kalau memang itu dianggap ada manfaatnya atau tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, silakan saja. Tapi untuk yang kira-kira yang setelah nanti dianalisis yang kurang baik, itu mungkin bisa tidak muat gitu ya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Nardi sudah memberi izin nih Pak untuk wawancara kegiatan kami Pak Guru Penggerak modul 3.1 ini mengenai pengambilan keputusan nih Pak. Nah hari ini Pak, saya ingin mewawancarai Bapak mengenai pengalaman Bapak ini mengenai pengambilan keputusan Pak. Iya. Oke, mudah-mudahan Bapak tidak keberatan Pak ya. Tidak, insya Allah. Oke, terima kasih Pak. Nah ini Pak, ada beberapa pertanyaan Bapak yang ingin saya sampaikan. Nanti yang pertama nih mengenai selama ini bagaimana Pak Bapak dapat mengidentifikasi nih tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak. Nah, selama ini yang saya lakukan di sekolah yaitu dengan mengadakan pengamatan yang pertama perilaku anak yang menyimpang dari etika. Dilema etika Pak ya. Contohnya apa Pak? Coret-coret dinding dan menulis hal-hal yang kurang pantas di lingkungan sekolah yang membuat lingkungan tidak rapi lagi. Nyaman lah itu Pak ya. Ya. Oke, kemudian ada lagi Pak kasus lain Pak yang dapat identifikasi Pak. Nah, ini yang etika kasus lain bisa tentang seringnya guru kami itu yang cuti pertama cuti melahirkan. Masalah cuti melahirkan Pak ya. Ya. Oke, nanti kita akan bahas nih Pak. Selanjutnya Pak, saya ingin tanya lagi nih Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama nih,
Ada sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ini Pak? Contohnya yang tadi seperti cuti tadi Pak, misalkan. Selama ini tetap yang menjadi prioritas pertama yaitu tetap kita harus mengambil keputusan terbaik, yaitu dengan cara tetap kami rapatkan, pertama untuk menggantikan Guru yang hamil. ya, misalnya untuk tugas tertentu, misal contoh untuk guru yang cuti hamil, itu kami sendiri harus terjun dan dibantu oleh guru-guru yang tidak mengajar karena kelasnya pas pelajaran ada guru mata pelajaran agama atau olahraga. Ya, ada jam-jam kosong Pak. Jam kosong misalnya itu. Oke Pak, kita lanjutkan Pak ya untuk pertanyaan ketiga nih Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan ya selama ini dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut Pak? Ya, untuk dilema-dilema yang berhubungan dengan perilaku menyimpang, Ya, pertama itu biasanya kami ada teguran yang pertama itu. Teguran pertama, kedua. Berikutnya setelah dipandang kok masih tidak merubah sikap, kami biasanya mempersiapkan dengan surat pernyataan. Surat pernyataan. Ya, surat pernyataan. Nah, kalau ternyata diulang-ulang terus, kami biasanya memanggil orang tua langsung dan kami juga melibatkan komite untuk bisa membantu mengkomunikasikan, menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu Pak ya. Kemudian yang kasus yang keduanya Pak? Nah, yang pertama dilema yang benar Pak ya. dilema yang untuk guru-guru cuti tadi ya, betul, ya. Pak, ya. Itu memang kan haknya sebetulnya. Jadi undang-undang juga mengatur, dibolehkan, yaitu saya sendiri yang karena gurunya pas, tidak ada guru cadangan. Jadi sepandai-pandai saya mengatur, kalau pagi kalau tidur saya harus masuk sendiri. Nah, saya beri tugas, saya tunggu. Nah, nanti sekiranya ada kelas atau kelas lain yang ternyata pelajarannya pelajaran olahraga atau agama, nah, kan dia dimasuki guru mata pelajaran itu. Nah, maka biasanya saya tugaskan untuk mengampu kelas yang kosong tadi dan saya bisa mengerjakan tugas saya sebagai kepala sekolah. Nanti pokoknya yang penting tetap berjalan. Iya, jadi tetap anak itu tetap Iya. mendapat pelajaran Pak, ya. Ya, anak harus diberikan. Oke Pak, terima kasih Pak. Nanti kita lanjutkan lagi nih Pak. Hal-hal apa saja nih selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika nih Pak? Nah, tantangannya yaitu ada sebagian masyarakat itu kurang mendukung atau kurang berpartisipasi ya. Di sekolah jelas misalnya ada peraturan kawasan dilarang merokok. Nah, masih ada juga meskipun tidak di jam efektif belajar, anak-anak itu biasanya sore atau merokok. Nah, itu kami tindak biasanya tetap karena kami biasanya ada pengawasan yang sifatnya ada patroli lah istilahnya gitu. Nah, itu kendalanya itu sebagian orang tua itu tidak sejalan dengan kita. Ya, kita melarang anak-anak masih belajar untuk tidak merokok, orang tuanya di rumah tidak melarang. Jadi disitulah ada kesenjangan, tidak ada kesepahaman, itu yang menjadi kendala. Iya, jadi ada agak bertolak Ya, belakang bertolak Pak, ya. belakang dengan program sekolah. Nah Pak, ini pertanyaan berikut nih Pak. Sekitar ada 3 lagi pertanyaan nih Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus nih Pak?
kasus dilema etikanya, apakah langsung diselesaikan di tempat atau ada penjadwalan ini Pak? Nah, begini, jadi kalau kasus-kasus itu ada yang sifatnya insidentil, ada yang penjadwalan. Kasus-kasus yang sifatnya istilahnya berulang-ulang, biasanya kami tetap penjadwalan untuk pembinaannya itu. Ya, biasanya kami perlu kerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait untuk menanggulangi itu. Sedangkan kasus-kasus kecil kami tidak perlu, paling hanya pemanggilan, memberi peringatan dan sebagainya yang sifatnya insidentil. Itu Pak, berarti bisa diselesaikan Ya. di saat itu juga Ya, Pak? fleksibel Fleksibel, istilahnya. ya. Nah Pak, ini ada 2 pertanyaan lagi nih Pak. Mudah-mudahan nih terjawab dengan ini nih, lancar Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak nih dalam pengambilan keputusan nih Pak? Ya. Hal yang Biasanya membantu ya kami selama kalau kasus-kasus yang mudah kita itu diselesaikan sendiri. Tetapi ada kasus-kasus yang perlu melibatkan pihak-pihak lain yang kompeten, yang karena di sekolah itu ada perlu kerjasama dengan pihak lain, contohnya pihak dari orang tua siswa sendiri, komite, bahkan desa. Jadi itu yang sangat membantu. Jadi mana yang kita perlukan, nah disitulah kita menghubungi untuk bisa membantu penyelesaian masalah gitu. Jadi kerjasama dengan pihak-pihak yang kompeten yang ada di lingkungan dunia pendidikan. Nah Pak, yang terakhir nih Pak, mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi bagi kami Pak. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan nih, pembelajaran apa yang dapat Bapak petikkan dari pengalaman Bapak mengambil keputusan ini Pak? Segala keputusan ya itu akan baik itu bila keputusan itu diambil cara musyawarah mufakat. Nah, musyawarah mufakat dari ada pihak-pihak lain yang tidak merasa dikecilkan, ya, dan semua bisa mufakat untuk mengambil keputusan terbaiknya. Jadi pembelajaran kita harus musyawarah mufakat, kerjasama dengan pihak lain. Berarti untuk pengambilan keputusan tadi harus berdasarkan suara terbanyak lah Pak, yang terbaik ya. Ya, tidak suara terbanyak. Musyawarah mufakat itu tidak voting. Jadi adanya kesepahaman untuk menyamakan persepsi. Nah, disitulah kita ambil keputusan terbaiknya untuk menyelesaikan masalah. Oke Pak Nardi, terima kasih nih Pak atas wawancaranya. Semoga kami sebagai guru penggerak ini, calon guru penggerak Pak, bisa bermanfaat nih untuk kami sebagai pemimpin pembelajaran ke depan, sehingga pengambilan keputusan nanti ke depan itu tidak berdasarkan hati nurani kami sendiri, tapi kami juga akan berkolaborasi dengan kawan-kawan, rekan-rekan kerja dan lain sebagainya. Sekali lagi Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.